Selamat pagi teman-teman atau selamat malam. Kembali lagi bersama saya Lungupatus Tinjak. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa sih yang dimaksud dengan energi elektromagnetik dan apa fungsinya bagi di bidang kehutanan. Nah, langsung saja kita akan membahas yang namanya energi elektromagnetik. Nah, jadi energi elektromagnetik adalah sebuah komponen utama dari kebanyakan sistem PJ untuk lingkungan hidup, yaitu sebagai medium untuk pengiriman informasi dari target kepada sensor. Energi elektromagnetik magnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang atau wavelength, frekuensi, amplitudo, dan kecepatan. Nah, amplitudo adalah tinggi gelombang, sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui satu titik dalam satu satuan waktu. Frekuensi tergantung dari kecepatan merambatnya gelombang, karena kecepatan energi elektromagnetik adalah konstan. Panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik. Semakin panjang suatu gelombang, semakin rendah frekuensinya, dan semakin pendek suatu gelombang, maka semakin tinggi frekuensinya. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan oleh semua massa di alam semesta pada level yang berbeda-beda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan, dan semakin tinggi frekuensinya. Perbedaan karakteristik energi gelombang digunakan untuk mengelompokkan energi elektromagnetik. Susunan sebuah bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya disebut spektrum elektromagnetik. Gambar spektrum elektromagnetik disusun berdasarkan panjang gelombang atau diukur dalam satuan meter, yaitu mencakup kisaran energi yang sangat rendah dengan panjang gelombang tinggi dan frekuensi rendah, seperti gelombang radio sampai ke energi yang sangat tinggi dengan panjang gelombang rendah dan frekuensi tinggi seperti radiasi X-ray dan gamma ray. Posisi sinar nampak pada spektrum elektromagnetik adalah di tengah. Tipe energi ini bisa dideteksi oleh mata manusia, film, dan detektor elektronik. Panjang gelombang berkisar antara 0,4 sampai 0,7. Perbedaan panjang gelombang dalam kisaran ini dideteksi oleh mata manusia dan oleh otak diterjemahkan menjadi warna. Di bawah adalah contoh komposit dari citra Landsat. Radio ultraviolet, X-ray, dan gamma ray berada di dalam urutan paling kiri pada spektrum elektromagnetik. Tipe radiasi berasosiasi dengan energi tinggi, seperti pembentukan bintang, reaksi nuklir, dan ledakan bintang. Panjang gelombang radiasi ultraviolet berkisar antara 3 sampai 0,4, sedangkan X-ray 0,03 sampai dengan 3, dan gamma ray itu lebih kecil dari 0,003. Radiasi UV bisa dideteksi oleh film dan detektor elektronik, sedangkan X-ray dan gamma ray diserap sepenuhnya oleh atmosfer sehingga tidak bisa diukur dengan PJ. Radiasi infrared atau IR bisa dipancarkan dari sebuah objek ataupun dipantulkan dari sebuah permukaan. Pancaran infrared dideteksi oleh sebagai energi panas dan disebut thermal infrared. Energi yang dipantulkan hampir sama dengan energi sinar nampak dan disebut dengan reflected IR atau near IR karena posisinya pada spektrum elektromagnetik berada di dekat sinar nampak. Panjang gelombang radiasi infrared berkisar antara 0,7 sampai dengan 300 meter dengan spesifikasi near IR atau reflected IR 0,7 sampai 3 meter dan thermal IR 3 sampai 15 meter. Untuk aplikasi PJ, untuk aplikasi yang hidup menggunakan citra Landsat. Reflected IR pada band 4 atau near IR, band 5, 7, band 5 dan 7 itu mid IR, dan thermal IR pada band 6 merupakan karakteristik utama untuk interpretasi citra. Sebagai contoh, gambar berikut menunjukkan suhu permukaan laut global dengan thermal IR dan sebaran vegetasi dengan near IR. Sekian penjelasan saya mengenai tentang energi elektromagnetik. Saya harap teman-teman dapat mengerti. Sekian dari saya. Terima kasih.